Nah, di sini ada asuhan keperawatan sistem persyarapan, stroke, dan tumor otak. Anggotanya ada Suci Indrani, Mauli Danur Alfaini, Muhammad Adam Wirakusuma, dan Lalis Latifah. Nah, ada anatomi fisiologi sistem persarapan. Untuk definisi sistem persarapan itu sendiri adalah sistem organ pada manusia yang terdiri atas sel neuron yang mengkoordinasikan aktivitas otot, memonitor organ, membentuk atau menghentikan masukan dari indera, dan mengaktifkan aksi. Komponen utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel neurologia. Neuron memainkan peranan penting dalam koordinasi. Nah, adapun 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf itu sendiri. Yang pertama ada reseptor. Nah, reseptor itu adalah alat penerima rangsangan atau impuls pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor. Yang kedua itu ada konduktor atau penghantar panas. Dilakukan oleh sistem saraf itu sendiri. Sistem saraf terdiri dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Yang ketiga ada efektor. Nah, efektor itu sendiri adalah bagian tubuh yang menanggapi rangsangan. Efektor yang paling penting pada manusia adalah otot kelenjar atau hormon. Otot menanggapi rangsangan yang berupa gerakan tubuh, sedangkan hormon menanggapi rangsangan dengan meningkatkan atau menurunkan aktivitas organ. Nah, di sini ada fungsi saraf itu sendiri. Yang pertama, menerima informasi dari dalam maupun dari luar tubuh melalui saraf sensorik. Saraf sensorik disebut juga afferent sensory pathway. Nah, yang kedua ada mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga ada mengelola informasi yang diterima baik di tingkat medula spinalis maupun di otak untuk melanjutkan menentukan jawaban atau respon. Yang keempat ada mengantarkan jawaban secara cepat melalui saraf motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi dari tindakan. Nah, di sini ada anatomi fisiologi sistem saraf. Yang pertama itu ada sel saraf. Sistem saraf tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron. Neuron inilah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan. Sebuah sel saraf terdiri dari 3 bagian. Ada badan sel. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Nah, yang kedua ada dendrit. Dendrit itu adalah serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang. Dendrit sendiri merupakan perluasan dari badan sel yang berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga itu ada neurit. Neurit itu berfungsi untuk membawa rangsangan dari badan sel ke saraf sel. Terus di sini ada macam-macam neuron atau sel saraf. Yang pertama ada saraf sensorik. Saraf sensorik itu sendiri adalah saraf yang membawa rangsangan atau impuls dari reseptor atau indera ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua itu ada saraf motorik, adalah saraf yang membawa rangsangan atau impuls dari saraf pusat, susunan saraf ke efektor atau otot dan kelenjar. Yang ketiga ada saraf asosiasi, adalah saraf yang menghubungkan rangsangan dari saraf sensorik ke saraf motorik. Selanjutnya di sini ada konsep dasar penyakit stroke. Yang ke-1 di sini ada definisi stroke. Stroke adalah sindrom klinis awal timbulnya mendadak, progresif berupa defisi neurologi, vokal dan global yang berlangsung 24 jam atau langsung menimbulkan kematian dan semata-mata disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik menurut Metzger 2000. Stroke adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak menurut Bogman, C. Diane, dan kawan-kawan 2000. Selanjutnya yaitu ada etiologi menurut Baugham, C. Diane, dan kawan-kawan 2000. Stroke biasanya diakibatkan dari salah satu tempat kejadian, yaitu yang pertama trombosis, bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher. Yang kedua embolisme cerebral, bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian otak atau dari bagian tubuh. Yang ketiga yaitu isansia, penurunan aliran darah ke arah otak. Yang terakhir ada hemorrhagic cerebral, pecahnya pembuluh darah cerebral dengan perlahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak.
Nah, untuk pathway stroke itu sendiri dibagi menjadi dua, ada stroke hemorrhagic dan non-hemorrhagic. Untuk hemorrhagicnya sendiri bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah ke otak, dan untuk non-hemorrhagic bisa menyebabkan okulasi sumbatan aliran darah ke otak. Kemudian dari kedua itu bisa menyebabkan penurunan perfusi jaringan ke otak dan menyebabkan iskemia. Dari iskemia bisa menyebabkan metabolisme anaerob dan asam laknat. Nah, untuk selain bisa menyebabkan anaerob, bisa menyebabkan juga pelebaran kolateral, aktivitas elektrolit terganggu, sehingga dapat menyebabkan edema ke otak dan perfusi otak menurun, netrosis jaringan otak. Selanjutnya ada patofisiologi. Oksigen sangat penting untuk otak. Jika terjadi hipoksia seperti yang terjadi pada stroke, di otak akan mengalami perubahan metabolik, kematian sel dan kerusakan permanen. AHA 2015. Adanya gangguan pada peredaran darah otak dapat mengakibatkan cedera pada otak melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, penebalan dinding pembuluh darah atau arteri serebral yang menimbulkan penyempitan sehingga aliran darah tidak adekuat, yang selanjutnya akan terjadi iskemik. Yang kedua, pecahnya dinding pembuluh darah yang menyebabkan hemoragik. Yang ketiga, pembesaran satu atau sekelompok pembuluh darah yang menekan jaringan otak. Yang keempat, edema serebral yang merupakan pengumpulan cairan pada ruang interstisial jaringan otak. Smeltezer dan Barrett 2013. Klasifikasi berdasarkan perjalanan penyakitnya, stroke dapat dibagi menjadi 3 kategori, antara lain yang pertama serangan iskemik sepintas yang merupakan gangguan neurologis vokal atau saraf pusat yang timbul secara mendadak dan menghilang beberapa menit sampai beberapa jam. Yang kedua, progresif atau involution, stroke yang sedang berkembang, yaitu perjalanan stroke berlangsung perlahan meskipun akut. Yang ketiga, stroke lengkap atau completed, yaitu gangguan neurologis maksimal sejak awal serangan dengan sedikit perbaikan. Terus yang selanjutnya ada tanda dan gejala, yaitu pertama, kehilangan motorik. Disfungsi motorik paling umum adalah hemiplegia atau paralisis pada salah satu sisi. Yang kedua, gangguan persepsi, meliputi disfungsi persepsi visual humanus, heminapsia atau kehilangan penglihatan perifer, dan diplopia, gangguan hubungan visual spesial dan kehilangan sensori. Yang ketiga, kehilangan komunikasi. Disfungsi bahasa dan komunikasi adalah dysarthria atau kesulitan berbicara, atau afasia yaitu kehilangan berbicara. Selanjutnya yaitu ada manifestasi klinis. Pada penyakit stroke, gambaran klinis berdasarkan pada pembuluh darah yang mengalami gangguan menurut Rosgidi dan kawan-kawan 2009 adalah yang pertama, gangguan pembuluh darah vertebrobacillari, yaitu kehilangan keseimbangan, nystagmus, vertigo, gangguan menelan, gangguan gerak bola mata, hingga diplopia atau dua tampilan dari satu objek. Yang kedua, gangguan pembuluh darah karotis, yaitu gangguan rasa kelemahan pada daerah wajah atau muka salah satu sisi dan disertai dengan gangguan rasa di lengan atau tungkai satu sisi. Yang kedua, gangguan gerak atau lumpuh satu sisi dari bagian tubuh. Yang ketiga, gangguan bicara atau afasia. Yang keempat yaitu mulut asimetris. Yang kelima, dysarthria atau pewo. Terus inkontinensia urin, dan terakhir kesadaran menurun. Terus selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan pada kejadian stroke pada dasarnya dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan yang bersifat primer jika penyakit stroke belum terjadi, sedangkan pencegahan yang bersifat sekunder dilakukan dengan perawatan atau pengobatan pada penyakit dasarnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Menurut Doinges 1999, pemeriksaan laboratorium meliputi yang pertama, CT scan memperlihatkan adanya cedera, hematoma, iskemia, infark. Yang kedua, angiografi serebral membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik seperti perdarahan, obstruksi arteri, adanya ruptur. Yang ketiga, fungsi lumbal menunjukkan adanya tekanan normal dan biasanya ada trombosis, embolis serebral, dan tekanan intrakranial. Tekanan meningkat dan cairan yang mengandung darah menunjukkan adanya hemoragik subarachnoid
subarachnoid perdarahan intrakranial. Yang keempat, magnetic resonance imaging menunjukkan ada yang mengalami infark. Yang kelima, ultrasonografi Doppler mengidentifikasi penyakit artemopen. Yang keenam, elektronsepalogram mengidentifikasi masalah didasarkan pada gelombang otak dan mungkin memperlihatkan daerah lesi yang spesifik. Yang selanjutnya, sinar X tengkorak menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal daerah yang berlawanan dari massa yang meluas. Klasifikasi karotis interna terdapat pada trombosis cerebral. Klasifikasi parsial dinding aneurisma pada perdarahan. Selanjutnya yaitu penelaksanaan medis dan keperawatan. Menurut Engram 1998, penelaksanaan medis umum dari cedera cerebrovaskuler atau stroke adalah: yang pertama, farmakoterapi, agen antihipertensi, antikoagulan atau untuk stroke yang disebabkan trombus, kortikosteroid untuk mengurangi edema cerebral, asma aminokaproik atau amikar untuk perdarahan subarachnoid. Yang kedua, pembedahan endarterektomi, eksisi tunika intima arteri yang menebal dan ateromatosa, yaitu untuk sumbatan karotis yang disebabkan oleh arteriosklerosis. Selanjutnya di sini ada konsep dasar penyakit tumor otak. Yang pertama ada definisi tumor otak. Tumor otak adalah pertumbuhan sel-sel otak yang abnormal di dalam otak. Tumor otak primer apabila pertumbuhan sel abnormal terjadi pertama kali di dalam otak, bukan merupakan metastase dari tumor di organ lainnya. Tumor otak mempunyai sifat yang berlainan dibandingkan tumor di tempat lain. Yang selanjutnya, yang kedua di sini ada etiologi. Menurut Noerah 2005, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya suatu tumor otak adalah: pertama ada genetik. Riwayat tumor otak dalam satu anggota keluarga jarang ditemukan kecuali pada meningioma, astrocytoma, dan neurofibroma. Dapat dijumpai pada anggota-anggota sekeluarga. Yang kedua di sini ada sisa-sisa sel embrional. Nah, bangunan-bangunan embrional berkembang menjadi bangunan-bangunan yang mempunyai morfologi dan fungsi yang terintegrasi dalam tubuh. Ada kalanya sebagian dari bangunan embrional tertinggal dalam tubuh menjadi ganas dan merusak bangunan di sekitarnya. Perkembangan abnormal itu dapat terjadi pada craniopharyngioma, teratoma, intracranial, dan kordoma. Menurut Creating 2006. Yang ketiga di sini ada radiasi. Jaringan dalam sistem saraf pusat peka terhadap radiasi dan dapat mengalami perubahan degenerasi, namun belum ada bukti radiasi dapat memicu terjadinya suatu glioma. Meningioma pernah dilaporkan terjadi setelah timbulnya suatu radiasi, menurut Perovich et al. 2006. Yang selanjutnya, yang keempat, ada virus. Nah, banyak penelitian tentang inokulasi virus pada binatang kecil dan besar yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui peran infeksi virus dalam proses terjadinya neoplasma. Tetapi hingga saat ini belum ditemukan hubungan antara infeksi virus dengan perkembangan tumor pada sistem saraf pusat, menurut Huffman 2007. Yang kelima di sini ada substansi karsinogenik, yaitu penyelidikan tentang substansi karsinogen sudah lama dan luas dilakukan. Kini telah diakui bahwa ada substansi yang karsinogenik seperti methylholantore, niroso, etil urea. Ini berdasarkan percobaan yang dilakukan pada hewan, menurut Stark, Pence et al. 2011. Nah, di sini ada pathway tumor otak itu sendiri. Terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama dari genetik, virus, zat kimia, dan radiasi. Dari keempat itu bisa menyebabkan pertumbuhan sel abnormal pada otak. Nah, bisa menyebabkan juga massa pada cerebral dan mengakibatkan filtrasi jaringan otak cerebral. Dari infiltrasi jaringan pada cerebral itu sendiri bisa menyebabkan 2 kemungkinan. Yang pertama, suplai darah ke cerebral bawah dan volume otak ke atas. Nah, dari suplai darah ke cerebri bawah mengakibatkan nutrisi jaringan cerebral.
yaitu gangguan perkusi jaringan serebral. Untuk volume otak ke atas dapat menyebabkan obstruksi vena kranid, edema, dan TK ke atas, dan bisa menyebabkan juga mual muntah, anoreksia, pusing, nyeri kepala, takikardi. Nah, untuk selanjutnya ada papilledema yang dapat mengakibatkan gelisah, depresi, paranoid, dan ansietas. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada patofisiologi. Menurut Fresh 2006, tumor otak menyebabkan gangguan neurologik yang disebabkan oleh gangguan neurologis. Gejala-gejala terjadinya berurutan. Hal ini menekankan pentingnya anamnesis dalam pemeriksaan klien. Gejala-gejalanya sebaiknya dibicarakan dalam suatu perspektif waktu. Gejala neurologik pada tumor otak biasanya disebabkan oleh dua faktor. Gangguan vokal disebabkan oleh tumor dan tekanan intraknial. Selanjutnya yang keempat di sini ada tanda dan gejala. Menurut SIP 2008 Yoman 1990, tanda dan gejala umum tumor otak berupa munculnya sakit kepala atau perubahan pola sakit kepala. Sakit kepala secara bertahap menjadi makin sering dan makin parah. Mual atau muntah tanpa sebab. Masalah penglihatan seperti penglihatan kabur dan lain-lain. Nah, secara bertahap hilang sensasi atau gerakan tangan atau kaki, sulit menjaga keseimbangan, sulit berbicara, kebingungan terhadap persoalan sehari-hari, perubahan kepribadian atau kebiasaan, kejang khususnya pada seseorang yang tidak pernah mengalami kejang, masalah pendengaran. Yang kelima di sini ada penata laksanaan medis. Pemeriksaan neuroradiologi yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi adanya tindakan kelainan intrakranial adalah dengan yang pertama ronsen foto. Kepala lebih banyak sebagai screening test. Jika ada tanda-tanda peninggian tekanan intrakranial, akan memperkuat indikasi perlunya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua di sini ada angiografi, suatu pemeriksaan dengan menyuntikkan bahan kontras ke dalam pembuluh darah leher agar dapat melihat gambaran peredaran darah otak. Yang ketiga di sini ada computerized tomografi atau CT scan kepala, dapat memberikan informasi tentang lokasi tumor, tetapi MRI telah menjadi pilihan untuk kebanyakan karena gambaran jaringan lunak yang lebih jelas. Selanjutnya di sini ada magnetic resonance imaging atau MRI, bisa membuat diagnosa yang lebih dini dan akurat serta lebih definitif. Nah, yang kelima di sini ada radioterapi. Biasanya merupakan kombinasi dari terapi lainnya, tapi tidak jarang pula merupakan terapi tunggal. Yang keenam yaitu kemoterapi, pemberian obat-obatan anti tumor yang sudah menyebar dalam aliran darah. Yang terakhir di sini ada manipulasi hormonal atau biasanya dengan obat golongan tamoxifen untuk tumor yang sudah bermetastase. Yang selanjutnya di sini yang keenam ada komplikasi. Adapun komplikasi yang dapat kita temukan pada pasien yang menderita tumor otak ialah gangguan fisik, neurologis, gangguan kognitif, disfungsi sosial, gangguan tidur, dan mood. Yang ketujuh di sini ada pemeriksaan diagnostik. Menurut Satya Negara 2005, pemeriksaan diagnostik yaitu hands down back to school patterns collection. Yang pertama itu ada anterigrafi atau ventricologram untuk mendeteksi kondisi patologi pada sistem ventrikel dan cisterna. Yang kedua di sini ada CT scan, dasar dalam menentukan diagnosa. Yang ketiga ini ada radiogram, memberikan informasi yang sangat berharga mengenai struktur penebalan dan klasifikasi, posisi kelenjar pineal yang mengapur, dan posisi selatursika. Selanjutnya di sini yang keempat ada elektroencephalogram atau EEG, memberi informasi mengenai perubahan kepekaan neuron. Yang terakhir yang kelima di sini ada ekoencephalogram, memberikan informasi mengenai pergeseran kandungan intracerebral. Nah, di sini ada asuhan keperawatan pada pasien stroke. Yang pertama itu ada pengkajian, merupakan tahapan awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses sistematisnya yang dilakukan dalam pengumpulan data dari berbagai sumber untuk mengevaluasi maupun mengidentifikasi apa yang dihadapi pasien baik fisik, sosial, mental maupun spiritualnya. Terus juga dapat ditentukan untuk mengetahui status pasien dalam hal
Nah, di sini ada perubahan nutrisi kurang, kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah. Gangguan mobilitas fisiknya berhubungan dengan gangguan pergerakan, kelemahan tujuan setelah melakukan tindakan perawat 1 kali 24 jam. Diharapkan gangguan mobilitas fisik teratasi. Intervensinya kaji derajat mobilitas pasien dengan menggunakan skala tergantungan 0-4, letakkan pasien pada posisi tertentu untuk menghindari kerusakan karena tekanan, tingkatan aktivitas partisipasi dalam merawat diri sendiri sesuai kemampuan. Anjurkan pasien melatih gerak sendiri sesuai dengan kemampuan. Bantu untuk melakukan rentang geraknya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.